Bertemu lagi dalam video pembelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel yang merupakan materi ajar biologi kelas 11 bersama saya, Selvi Irenelase. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dan secara struktural, sel dapat dibedakan menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Kedua sel ini dibedakan atas ada tidaknya membran inti atau selaput yang membungkus inti sel. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Secara anatomi, sel dapat dibedakan menjadi 3 bagian utama, yaitu membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Membran sel atau disebut juga dengan nama selaput plasma merupakan bagian terluar dari sel. Membran sel ini disusun oleh senyawa lipoprotein, glikoprotein, glikolipid, dan fosfolipid. Membran sel ini bersifat semipermeabel. Adapun fungsi daripada membran sel adalah melindungi sel, mengatur pertukaran zat yang mau masuk ke dalam sel atau keluar dari sel. Fungsi lainnya adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia dan dapat berperan sebagai reseptor atau menerima rangsang dari luar sel. Sitoplasma adalah bagian cair dalam sel yang 90% penyusunnya adalah air. Sitoplasma ini berfungsi tempat berlangsungnya reaksi kimia di dalam sel. Dan di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel, yaitu bahan-bahan solid yang menjalankan fungsi kehidupan di dalam sel. Organel-organel sel itu adalah retikulum endoplasma adalah organel sel yang berperan dalam proses transportasi intrasel. Retikulum endoplasma dapat dibedakan menjadi retikulum endoplasma kasar karena ditempeli oleh ribosom dan retikulum endoplasma yang halus karena tidak ditempeli oleh ribosom. Ribosom adalah organel sel yang berperan dalam proses sintesis protein. Mitokondria adalah organel sel yang berperan dalam proses respirasi seluler yang menghasilkan energi. Lisosom adalah organel sel yang berperan dalam proses pencernaan intrasel. Badan Golgi atau aparatus Golgi adalah organel sel yang berhubungan dengan fungsi sekresi dan ekskresi. Pada tumbuhan, badan Golgi dikenal dengan nama diktiosom. Beberapa fungsi dari badan Golgi adalah membentuk kantong-kantong kecil atau vesikel-vesikel yang berhubungan nanti dengan proses sekresi, membentuk membran plasma dan dinding sel pada tumbuhan, serta tempat memodifikasi protein sebelum ditransportasikan. Vakuola adalah organel sel yang berperan untuk menyimpan cadangan makanan, sisa-sisa metabolisme, dan zat-zat atsiri. Sentrosom dan sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Plastida adalah organel sel yang memiliki pigmen. Di antaranya adalah kloroplas yang berperan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Badan mikro terdiri dari peroksisom yang menghasilkan enzim katalase yang berfungsi untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen, dan glioksisom yang berperan dalam proses metabolisme lemak. Sedangkan mikrofilamen berperan untuk kontraksi otot dan mempertahankan bentuk sel, serta mikrotubul berfungsi untuk menggerakkan organel-organel sel. Selanjutnya adalah nukleus atau inti sel. Nukleus ini merupakan bagian sel yang berfungsi sebagai pusat pengendali aktivitas sel. Nukleus ini pada sel eukariotik memiliki selaput inti atau membran pembungkus inti sel. Adapun bagian-bagian dari nukleus adalah nukleoplasma, nukleolus, materi genetik, dan selaput inti. Demikianlah video pembelajaran kita tentang struktur dan fungsi sel. Semoga bermanfaat dan terima kasih.